Informasi pertama, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal sosok yang ingin ambil alih PDIP. Hasto menyebut Presiden Jokowi yang inginkan posisi itu. Hasto menyatakan sudah pernah menyampaikan hal itu kepada publik beberapa waktu lalu. Hasto menyebut Jokowi pernah menyampaikan ingin posisi Ketua Umum PDIP. Menurut Hasto, apa yang disampaikan Megawati benar dilihat dari situasi politik yang terjadi saat ini. Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi, karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi, yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar, yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri tersebut itu adalah benar. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung pihak yang berupaya merebut PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan Mega saat pengumuman calon kepala daerah dari PDI Perjuangan kemarin. Mega sempat menyatakan dirinya ingin pensiun, namun ia diminta kembali menjadi Ketua Umum PDIP. Mega mengungkap membatalkan niat pensiun karena ada upaya pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Umur 77, kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto, gua pikirin dulu ya toh. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ayo gawat. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo membantah jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP. Budi Ari menyebut Jokowi tak berminat untuk mengambil alih PDIP. Ketua Umum Projo menyebut jangan asal menuduh kalau Jokowi ingin mengambil alih PDIP. Budi Ari memastikan Jokowi tidak ingin berpartai lagi. Aja siapa yang mau ambil alih, siapa yang berminat, jangan main nuduh lah. Penguasa katanya Pak. Ya penguasa itu siapa? Mau nuduh Pak Jokowi nggak mau. Pak Jokowi nggak pernah mau alih PDIP? Nggak pernah. Pak Jokowi juga nggak mau berpartai, bilangnya begitu. Oke. Iya kan? Walaupun belum dong. Karena berarti setelah dari PDIP belum ada partai lagi? Belum. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan Megawati soal upaya merebut partai politik. Muhaimin menyebut masyarakat sudah bisa menilai. Muhaimin menyampaikan apa yang disampaikan Megawati juga dirasakan PKB. Muhaimin menilai masyarakat bisa menilai adanya fenomena tersebut, yakni adanya segelintir elit PBNU yang ingin merebut PKB. Muhaimin mengingatkan PBNU agar taat konstitusi. Pagi hari ini saya sowan menyinggung partainya mau diambil alih. Ini apakah dirasakan juga oleh PKB gitu, terutama? Ya, masyarakat sudah bisa menilai. Ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam kembali ke konstitusi. Politisi Partai Golkar Bahlil Lahadalia bantah soal Presiden Jokowi cawe-cawe urusan internal Partai Golkar. Hal ini dikaitkan dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil menegaskan tidak ada cawe-cawe dari Presiden Jokowi dalam keputusan mundurnya Erlangga. Menurut Bahlil, ini merupakan proses internal di Partai Golkar. Nggak ada. Apa cawe-cawe ini kan proses internal aja. Presiden Joko Widodo juga telah membantah soal cawe-cawe dirinya terkait mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar.
Jokowi sampaikan itu masalah internal Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai, nggak bisa. Ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Tidak. Soal siapa yang dimaksud pihak yang ingin mengambil alih PDIP, Sekjen PDIP mengungkap sosok itu selama ini berada di belakang layar. Pihak tersebut kerap membantah dan tak ikut campur, namun akhirnya terbukti. Ada yang dikatakan tadi Ibu kan mainnya belakang. Ketika ditanya tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan di dalam kedaulatan partai. Tapi faktanya apa yang dulu menjadi rumors itu kan kemudian terjadi. Sehingga ini menjadi pelajaran berharga bagaimana kedaulatan partai politik itu harus dibangun. Pasca Erlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi nama yang santer disebut akan menggantikan Erlangga. Bahlil disebut-sebut telah mendapat dukungan dari 30 DPD Partai Golkar. Di tengah sejumlah parpol sibuk untuk menguatkan soliditas jelang pemilihan kepala daerah, Partai Golkar diterpa prahara. Erlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar secara mendadak pada Sabtu lalu. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Tak lama berselang dengan lobi-lobi kilat di internal Partai Golkar pada Selasa malam, secara musyawarah mufakat, Agus Gumiwang Kartasasmita ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Agus Gumiwang yang juga menjabat Menteri Perindustrian di Kabinet Presiden Jokowi ini mendapat tugas menyiapkan Munas Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum partai. Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih Ketua Umum baru, Ketua Umum definitif. Saya tidak maju. Bahlil yang akan menjadi calonnya, tapi pertanyaan kedua itu soal ada isu bahwa Golkar ini akan membentuk ketua harian dan Dewan Pembina yang akan ditempatkan untuk Pak Jokowi. Apakah itu betul? Kedua pertanyaan itu saya jawab jadi satu, yaitu semua nanti keputusan terhadap siapa yang akan menjadi ketua umum terpilih, semua keputusan berkaitan dengan format organisasi ditentukan di Munas. Salah satu nama yang menguat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar adalah Bahlil Lahadalia. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham menyebut Bahlil memenuhi syarat sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil juga telah mendapat dukungan dari 30 DPD Partai Golkar. Bahlil Lahadalia adalah memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu. Bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru ya saudara Bahlil Lahadalia ini adalah merupakan kader plus. Karena kepengurusannya mulai dari daerah. Kalau mungkin yang lain tiba-tiba di atas saja, tidak pernah di daerah. Itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Para aktivis yang tergabung dalam Forum 98 melawan, menduga pemerintah melakukan intervensi terhadap partai politik melalui hukum sehingga partai tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Salah satunya di kasus mundurnya Erlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Sekian banyak kasus-kasus intervensi partai politik melalui hukum yang digunakan sebagai senjata politik. Bahkan
untuk kasus yang sama, kasus Golkar, di awal tahun ini sebelum digelarnya pemilihan presiden, kita tahu kecenderungan kepemimpinan Airlangga tidak mendukung pilihan Presiden Jokowi. Tapi ketika dihadapkan pada proses hukum, ia beralih memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Dan sekarang, meskipun ia telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres, tampaknya itu juga diuji dengan prospek sikapnya pada kasus pilkada serentak. Dan ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintah Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi. Pakar politik melihat sudah ada skema terkait dinamika politik yang terjadi di Partai Golkar, mulai dari pengunduran diri Airlangga, penentuan PLT Ketua Umum, hingga siapa nanti akan terpilih sebagai Ketua Umum definitif. Pak Agus Gumiwang adalah orang yang dekat dengan Pak Airlangga, di saat yang sama juga dekat dengan Pak Jokowi, jadi jalan tengah. Nah, saya melihat ya Pak Agus Gumiwang ini adalah ya sosok yang ada di tengah yang menjadi bridging, jembatan, ya agar nanti Ketua Umum definitif ya di tanggal 20 atau 21 Agustus terpilih. Siapa? Bahkan saya sudah berani memprediksi siapa orangnya. Kemungkinan besar Pak Bahlil. Dan itu memang skemanya seperti itu. Oleh karena itu sudah ada operasi sejak lama terkait dengan dukungan terhadap Pak Bahlil itu. Operasi underground maksudnya. Ya, jadi saya melihatnya sesuatu yang tidak aneh dalam konteks politik dan ini bisa terjadi dimanapun termasuk di Partai Golkar. Sementara itu Presiden Joko Widodo membantah tudingan cawe-cawe dalam kasus mundurnya Airlangga. Jokowi menyebut mundurnya Airlangga merupakan urusan internal Partai Golkar. Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai, nggak bisa. Penilaian keluar ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Tidak ada. Rapimnas dan Munas Partai Golkar untuk menentukan Ketua Umum Partai Golkar akan digelar di Jakarta 20 Agustus mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyatakan Anies Baswedan sulit untuk maju di Pilkada Jakarta mendatang. Menurut Paloh, situasi saat ini membuat mantan Gubernur Jakarta itu sulit maju lagi. Surya Paloh menyebut Anies lebih mengetahui situasi yang dihadapinya. Situasi sulit itu juga berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Partai Nasdem telah memposisikan diri berada di pemerintahan baru mendatang. Surya Paloh menegaskan Anies tetap akan menjadi sahabat Nasdem. Namun dalam hal pencalonan, Nasdem tidak bisa memutuskan sendiri. Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI, ya. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Sehari usai menyebut Anies sulit maju di Pilkada Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sore ini berkunjung ke rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Meski tak menampik akan membahas terkait Pilkada, Paloh berdalih akan mengundang Prabowo ke Kongres Partai Nasdem. Paloh tiba di rumah Prabowo Kamis sore didampingi politisi Nasdem Victor Laiskodat. Sebelum bertemu Prabowo, Surya Paloh tidak berkomentar banyak terkait Pilkada, termasuk peluang Nasdem bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Kira-kira apa aja Pak? Kan udah sering bertemu Pak. Resmi untuk kehadiran Kongres. Oh, tapi berarti Pilkada juga ya Pak? Soal Pilkada juga. Nanti kita lihat pembicaraannya. Soal koalisi juga nggak Pak? Nih dibandingin P3 sama Perindo. P3 cuma setengah jam, Perindo cuma setengah jam. Baiklah, nanti pada kali selesai. Ya, nanti kita bicara. Ya. Lalu apa saja agenda pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di rumah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, kalau tidak menampik bahas Pilkada, apa saja yang akan dibahas oleh Surya Paloh saat bertemu dengan Prabowo Subianto sore ini? Sudah adakah informasinya dari sana? Ya, kalau berdasarkan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelum masuk ke dalam atau ke kediaman Prabowo Subianto, ia menyebutkan ini ingin menyampaikan undangan kepada Prabowo Subianto untuk hadir di Kongres Partai Nasdem. Tapi
seperti yang Anda sebutkan tadi Friska, kalau ditanya soal apakah akan membahas pilkada, Surya Paloh ini tidak menampik, artinya ini menarik. Ini merupakan bisa dibilang ini sinyal bahwa tidak menutup kemungkinan di dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dan Surya Paloh ini akan membahas juga soal Kimples, yang mana ini merupakan koalisi yang akan bekerja sama nantinya di pilkada di beberapa daerah yang terdiri dari beberapa partai di luar koalisi Indonesia Maju dan juga partai-partai politik koalisi Indonesia Maju. Kalau kita lihat Friska dan saudara, sebelumnya juga Surya Paloh ini mengusung Anies Baswedan, tapi kemarin di Istana Negara Surya Paloh menyampaikan bahwa akan sulit untuk mengusung Anies Baswedan. Ini juga merupakan sinyal bahwa Partai Nasdem di Pilgub Jakarta juga tidak akan mengusung Anies Baswedan. Tapi memang kalau kita lihat di sisi lain, Partai Nasdem juga sudah menyatakan akan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju atau masuk ke dalam pemerintahan begitu. Nah, kalau kita lihat dari partai lain juga Friska, tidak hanya Partai Nasdem yang melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto, sebelumnya ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang mana Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar ini menyambangi Prabowo Subianto di awal bulan Agustus ini. Maksudnya ataupun juga niat pertemuan tersebut menurut Caimin ini ingin menyampaikan undangan untuk Prabowo Subianto hadir di muktamar PKB yang juga akan dilakukan di akhir bulan Agustus. Ini pertemuan antara beberapa ketua umum partai politik di luar koalisi Indonesia Maju bersama dengan Prabowo Subianto juga tidak menutup kemungkinan bahwa memang sudah ada komunikasi terkait dengan wacana Kimples begitu, sinyal-sinyal bahwa partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju sudah mulai bergabung dan nantinya akan terjadi atau terbentuklah Kimples untuk kemudian bekerja sama di pilkada di beberapa daerah termasuk juga di Jakarta. Kemudian kalau kita lihat juga tadi yang ada di lokasi di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, ada Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, kemudian juga ada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dan juga tadi Surya Paloh didampingi oleh elit Partai Nasdem Victor Laiskodat, yang mana juga pertemuannya ini berlangsung sejak sekitar pukul 4:30 sore Friska, artinya sudah 1 jam lewat pertemuan dilangsungkan. Kami pun masih menunggu bagaimana kemudian apa hasil pertemuan atau apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto. Tidak menutup kemungkinan, namun kita harus menunggu bagaimana kemudian hasil pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Ketua Umum Partai Nasdem. Friska. Termasuk soal dukungan Nasdem ke Anies yang disebut bahwa tampaknya akan sulit maju di Pilkada Jakarta. Asri, belum adakah pernyataan tegas dari Nasdem kemana akhirnya? Apakah sinyal-sinyal Kimples seperti yang Anda sampaikan tadi, atau ada poros baru yang kemungkinan dibentuk? Sejauh ini belum ada pernyataan dari Partai Nasdem, khususnya dari Surya Paloh, kemana arah Partai Nasdem ini akan berlabuh untuk kemudian mengusung salah satu sosok atau kemudian untuk berkontestasi di pilkada, khususnya di pemilihan gubernur begitu. Yang jelas saat ditanyai oleh awak media terkait potensi atau peluang apakah akan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju atau di saat ini yang tadi sebelum Surya Paloh masuk ke kediaman Prabowo Subianto ditanyai memungkinkan tidak untuk membahas pilkada begitu. Ini Surya Paloh tidak menampik, artinya peluangnya cukup besar untuk kemudian Surya Paloh membangun komunikasi dengan Prabowo Subianto untuk mewujudkan koalisi Kimples begitu. Yang terjadi di lapangan seperti itu, tapi juga kembali dinamika politik masih cair seperti yang kita tahu Friska, meskipun juga tengah waktu menuju ke pendaftaran calon kepala daerah sudah semakin dekat di tanggal 27 Agustus, jadi masih banyak kemungkinan. Tapi kalau kita melihat dinamika yang terjadi dari beberapa komunikasi politik yang terjadi di antara ketua umum partai politik di luar koalisi Indonesia Maju dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga merupakan koalisi Indonesia Maju, tidak menutup kemungkinan peluang besar bagi Partai Nasdem untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Friska. Menemui Prabowo Subianto gabung ke koalisi Indonesia Majukah Partai Nasdem? Surya Paloh menjawab, lihat nanti. Kami nantikan perkembangan terkini dari Anda, Asri Gunawan. Terima kasih laporan Anda.